Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak untuk pembahasan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri, kemudian titik puncak grafiknya atau titik puncak dari persamaan kuadrat. Kalau kemarin sudah menentukan sumbu simetri dan titik puncak maksimum atau minimum melalui grafik. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara menentukan sumbu simetri ataupun nilai maksimum atau nilai minimum dari grafik persamaan kuadrat, namun tanpa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Masih ingat cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus? Di situ ada diskriminan, ya. Perhatikan di dalam menentukan titik puncak maksimum atau titik puncak minimum dari persamaan kuadrat itu diperolehnya dari sumbu simetri, ya. Jadi titik puncak itu diperolehnya dari sumbu simetri, ya. Sumbu simetri, nilai maksimum ataupun minimum, ya. Nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi titik puncak suatu grafik persamaan kuadrat itu diperoleh dari sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum dari suatu persamaan kuadrat tanpa menggambar grafiknya terlebih dahulu? Tadi sudah Ibu sampaikan, masih ingat dengan penyelesaian persamaan kuadrat yang menggunakan rumus, ada diskriminan di situ, ya. Nah, untuk menentukan sumbu simetri dari persamaan, misalkan Ibu punya persamaan kuadrat, misalkan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Nah, untuk menentukan rumus diskriminan, masih ingat dari Y sama dengan Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 10 ini berapa nilai A? Nilai A nya adalah 1, nilai B nya negatif 6, nilai C nya 10. Nah, untuk sumbu simetri, ya, untuk sumbu simetri itu adalah X, ya. Sumbu simetrinya itu X. X itu akan sama dengan siapa? X itu akan sama dengan B per 2A, ya. X nya itu akan sama dengan pakai negatif, ya. X itu akan sama dengan negatif B per 2A. Sehingga langsung saja B nya adalah negatif 6, ya. Berarti ini akan sama dengan negatif dari negatif 6 per 2 dikali 1, karena A nya 1. Akan sama dengan siapa, anak-anak? Nih, negatif di negatif berapa? Jadinya positif, ya. Jadi akan sama dengan 6 per 2. Sama dengan berapa? 3. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 10 adalah X sama dengan 3. Ini sumbu simetri. Nah, untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimumnya itu dipakai apa? Tadi sudah Ibu sampaikan, menggunakan rumus diskriminan, ya. Diskriminan atau apa? Disingkatnya adalah D. Diskriminan atau D. D itu akan sama dengan siapa? Ya. Saya ulangi, ya. Dengan menggunakan rumus
diskriminan atau D ini adalah untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, D-nya di sini akan sama dengan negatif ya, masih ingat ya. D-nya adalah negatif dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Ini rumus diskriminan atau D-nya. Nah, untuk nilai maksimum atau nilai minimumnya itu adalah Y. Jadi Y itu akan sama dengan siapa? Negatif dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Nah, tadi kalau soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10, A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 6, C-nya 10. Maka di sini karena A-nya itu lebih dari 0, maka di sini nanti akan memiliki nilai minimum ya. Berarti Z minimum itu akan sama dengan siapa? B-nya tadi berapa anak-anak? Negatif 6 ya. Jadi negatif dari negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 10 per 4 kali 1. Siapa anak-anak? Negatif dari 36 dikurangi 40 per 4. Jadinya berapa? 36 dikurangi 40. Negatif 4. Negatif di negatif jadinya positif. Berapa? 4 per 4. 4 per 4 berapa? 1. Udah. Jadi nilai dari atau nilai maksimum dari persamaan kuadrat tadi adalah 1 ini. Nah, sehingga diperoleh kalau tadi X-nya ketemu 3 atau sumbu simetrinya 3, kemudian nilai minimumnya 1, maka titik minimumnya ya, titik puncak minimum berarti sama dengan siapa? 3,1. Begitu anak-anak, bisa dipahami enggak? Nah, sekarang contoh yang kedua, misalkan contoh kedua. Ibu punya soal, misalkan Y sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9. Nah, ini nilai A ternyata negatif 3. Kurang dari 0, maka ini nanti akan memiliki nilai baliknya itu atau titik puncaknya itu maksimum atau minimum anak-anak. Nih, diingat kembali, karena A-nya negatif maka di sini nanti akan memiliki titik puncak maksimum karena grafiknya membuka ke bawah. Nah, dari sini tentukan dulu berapa nilai A? Negatif 3, B-nya negatif 10, C-nya 9. Sehingga untuk bisa menentukan titik puncaknya, pertama cari dulu sumbu simetri. Sumbu simetrinya, sumbu simetri adalah nilai apa? Nilai X ya. Nilai X sama dengan apa tadi? Negatif B per 2A. Sama dengan siapa? Negatif di negatif berarti 10 per 2 kali negatif 3.
negatif 6. Maka akan sama dengan siapa bentuk sederhananya? 5 per negatif 3. Ini untuk sumbu simetrinya. Sedangkan untuk nilai maksimumnya adalah Y. Berarti Y-nya siapa? Apa rumusnya tadi? Negatif dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Berapa nak? Negatif dari ini. Berarti negatif 10 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 3 kali 9 per 4 kali negatif 3. Berapa jadinya anak-anak? Negatif dari 10 kuadrat berapa? 100 dikurangi 4 kali 3. Ini perkalian dengan negatif, jadi ini nanti ditambah ya. 12 dikali 9. 12 kali 9 berapa anak-anak? 108 per negatif 12. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi ini berapa anak-anak? 208 per 12. Berapa bentuk sederhananya? Bisa enggak ini dibagi 8? Berapa ini? 208 per 12 akan sama dengan berapa? 104 per 6. Terus berapa lagi? Gitu ya. Kamu cari ini. Sehingga berapa ini titik maksimumnya? Titik maksimum akan sama dengan siapa? Itu tadi berapa? 5 per negatif 3, ini silakan disederhanakan. 208 per 12 berapa? Ayo 20 berapa? 208 per 12. Silakan disederhanakan sendiri. Berapa? Bagi 4 berapa? Bagi 4 208 dibagi 4 berapa? Yuk, berapa per 3? 52 per 3. Gini ya anak-anak ya. Jadi yang pertama tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C. Nah, dari sini perlu diingat nih, untuk menentukan sumbu simetrinya pakai rumus X sama dengan min B per 2A bisa dicari. Terus nilai maksimum atau minimumnya nih ya, pakai negatif dari D. Berarti negatif dari B kuadrat min 4AC per 4A bisa dicari nih. Nah, setelah ketemu sumbu simetri dan nilai maksimum atau nilai minimumnya, maka bisa ditentukan titik puncak ya. Titik puncak ini tak tambahin. Titik puncak. Titik puncak maksimum. Bentar. Titik puncak maksimum. Bisa ya anak-anak ya? Ya. Mungkin 2 saja contoh yang Ibu berikan, silakan dicermati. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kalian mencoba mengerjakan soal berikutnya. Misal ini Ibu punya soal, tentukan yang pertama nanti tentukan titik puncak maksimum atau minimumnya dengan terlebih dahulu mencari sumbu simetri, mencari nilai maksimum atau minimum ya. Dari soal nih misalkan 1 Y sama dengan
2x kuadrat dikurangi 5x. Yang kedua, Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan negatif 8x kuadrat dikurangi 16x dikurangi 1 ya. Sekali lagi kamu tentukan dulu ya, tentukan sumbu simetri, terus nilai maksimum atau minimum, dan titik puncaknya, titik puncak maksimum ya, maksimum atau minimumnya. Udah 3 itu, silakan dicoba. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.